Jadi saya curiga kalau bilang kita pakai bakterinya banyak terus tidak boleh pupuk bahan kimia, itu omong kosong kalau saya. Makanya orang bilang saya ini petani gila. Bahkan kalau memang bibitnya sudah siap, hari ini sudah selesai pasang mulsa, besok dilubangi, besoknya lagi langsung ditanam, nggak masalah. Berat rasanya jika meniru cara budidaya cabai yang membutuhkan biaya mahal. Tak sedikit petani yang gagal karena tak cukup melengkapi semua bahan dan cara yang dianjurkan. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita berada di lahan cabai rawit Sigma milik Bang Remy di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan membahas metode budidaya cabai yang dilakukan beliau yang berbeda dengan kebanyakan petani lainnya. Seperti apa cerita selengkapnya? Baik, sekarang kita langsung ke teknis budidaya Bang. Cara olah lahan dulu. Oke. Kita bermulai katakanlah cara menanam cabai dulu ya Bang. Cabai ini aja nih, ini rawit. Ini rawit apa? Ini apa? Sigma ya nih ya. Iya, Sigma. Oke, cara budidaya rawit Sigma contohnya. Iya. Kalau dari awal, ini dari metode Bang Remy sendiri, pertama dari olah lahan dulu nih. Nah, olah lahannya itu yang baik itu seperti apa sampai ke proses mulsa. Nah, jadi sebelum tutup mulsa nih baiknya diapain dulu Bang? Ya gini, kalau kita sini kan jarang ini Mas macul-macul itu tanah itu, atau mindahin bedengan dari sini ke tengah sini, terus yang bedengannya jadi kalennya. Kita biasanya kalau mau yang baru lagi dikasih yang baru lagi, ini setelah ini dibersihin, dikeluarin, buka, ini kita belah tengah, terus kita sirami tebari pupuk kandang. Setelah pupuk kandang kita tambahi pupuk fosfat, baik itu Vertipos atau SP36 semacamnya. Nah itu kita tebari di atas. Setelah itu kita kasih bakteri. Nah kasih bakteri, kalau saya itu kasihnya sebanyak mungkin. Nah, setelah kasih bakteri itu langsung ditutupi, dirapiin. Setelah rapi kita siram lagi bakteri, terus baru ditutup. Nah setelah tutup plastik kurang lebih itu 3 hari kita baru lubangi. Nah, kalau bibitnya sudah siap, lubang tanamnya itu kita masukin lagi bakteri. Nah, tiap lubang itu kasih lagi bakteri, terus tanam. Itu tanam kalau bibitnya sudah siap. Nah, setelah tanam, kalau biasanya teman-teman petani itu kan umur 1 minggu langsung dikasih pupuk kimia. Kalau saya enggak. Nah, itu saya umur sekitar paling tidak 2 minggu dulu. Karena logikanya gini Mas, kalau umur 1 minggu tanaman cabai itu dia baru ngeluarin pucuk-pucuk akarnya di bawah. Nah kalau kita kasih kimia, itu kemungkinan dia mandek loh Mas. Kemungkinan mandek. Baik kalau pas kondisi kelembapan tanahnya normal, kalau tidak pasti dia mandek. Nah kalau mandek kelihatannya nanti cabainya kuning. Nah bahkan kalau sudah kuning nanti arah ke, kalau ada patogen di situ seperti jamur, gitu, jamur fusarium, dia nyerang situ, akhirnya cabainya itu mati. Nah biasanya kenanya di sekitar mulsa sini, nah di permukaan mulsa, itu seperti itu. Nah saya biasanya kasih bakteri dulu umur 2 minggu atau 10 hari, 10 hari sampai 2 minggu kasih bakteri, kocor aja langsung di lubangnya, biarkannya dia hidup. Kalau dia sudah hidup sehat, tidak perlu subur. Untuk macunya kita menggunakan pupuk kimia. Kita pilih, tinggal kita pilih mau yang bagus sekalian atau yang ya terserah. Jadi kalau ada orang bilang kalau kita sudah pakai bakteri sini nggak boleh pakai kimia, ya kalau saya enggak. Enggak juga ya. Enggak ada itunya, enggak ada dampaknya bagi saya kemarin sini selama berapa tahun ini. Jadi saya curiga kalau bilang kita pakai bakterinya banyak terus tidak boleh pupuk bahan kimia, itu omong kosong kalau saya. Bukti yang di lapangan itu yang kita tahu.
Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita kocor pakai pupuk kimia setelah umur 2 minggu, itu perkembangan tanaman mulai berubah. Nah, terus nanti kita dipacu lagi dengan nutrisi, lewat penyemprotan, lewat kocor terus sampai dia masuk nanti masa generatif. Sebelum ke sana Bang, tadi ada pertanyaan mungkin, karena kalau kebiasaan kita kan setelah tutup mulsa itu biasanya didiamkan dulu 2 minggu minimal kan gitu, kadang biar matang dulu katanya gitu. Nah kalau Bang Remy gimana? Kalau saya enggak Langsung. Makanya orang bilang saya ini petani gila. Bahkan kalau memang bibitnya sudah siap, hari ini sudah selesai pasang mulsa, besok dilubangi, besoknya lagi langsung ditanam. Enggak masalah. Enggak masalah. Jadi bisa 1 hari bisa langsung tanam? Bisa, ya, bisa langsung tanam. Bahkan kalau memang banyak tenaga ya sudah langsung sekali bisa tanam. Memangkas berarti. Iya, jadi tidak usah takut dengan teori-teori yang bilang nanti terlalu cepat, nanti begini-begini. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak sekejam apa yang kita dengar itu. Oke. Iya. Siap Bang. Bang tadi kalau boleh tahu untuk pengocoran bakterinya di fase vegetatif di umur berarti 2 minggu ya? 2 minggu. Dan itu baiknya satu kocorannya berapa mili ya? Itu rata-rata 1 gelas per pohon. 1 gelas aqua gitu ya? per pohon. Itu kan sudah itu. Terus nanti kalau saya biasanya sudah rutin itu. Nanti ya gantian. Kita kan kasih pupuknya kan hampir tiap minggu. Penyemprotan setiap minggu. Kalau minggu ini kita menggunakan kimia, besoknya kita menggunakan organik, yaitu bakterinya. Jadi kita gantian. Jadi perkembangan tanaman cabai itu stabil, Mas. Mulai cabang, mulai keluar bunga, buah itu stabil terus. Nanti daya tahan tanaman itu juga beda. Dia lebih kuat. Ya, seperti itu. Baik Bang, lanjut ke fase generatif tadi. Generatif itu di umur berapa kira-kira Bang? Ya sekitar umur 30-an sudah mulai ya. Kalau daerah sini, karena di sini kalau setelah 3 minggu pindah tanam itu sudah mulai cabang dan itu. Tapi ya normalnya itu rata-rata 1 bulan masuk. Nah itu kita mulai 1 bulan pertama itu kan kita kasih pupuk kimia yang kandungan E-nya agak tinggi. Terus nanti setelah 1 bulan kita ganti yang kandungan E-nya kecil tapi kandungan P sama K-nya ya lebih tinggi. Itu atau paling tidak seimbang. Jadi N-nya berapa persen seimbang dengan P sama K. Nanti untuk ke unsur mikronya itu juga sekalian di situ masuk ya. Oke, berarti kalau gitu. Setelah generatif itu pemupukan itu berapa kali lagi Bang itu? Itu kalau karena gini Mas, kalau kita rutin setiap minggu kita kasih, itu perkembangan tanaman itu bagus. Berarti Bang Remy ini patokannya bukan pupuk susulan pertama, kedua, ketiga? Oh enggak. Karena kalau kan kebanyakan seperti itu Mas, nanti terjadi overdosis, membuat tanaman itu kesuburan. Begitu kesuburan itu gampang kena serangan penyakit. Biasanya habis subur bagus-bagus, biasanya layu, kena busuk batang. Nah, kalau sistem saya tidak. Kasih pupuk kimia dalam bentuk cair. Setelah kasih pupuk kimia, itu diimbangi dengan pupuk organik, yaitu bakteri. Nah, bakteri biar ada keseimbangan. Kalau hari ini dia makan enak nasi padang, ya besok kau makan telo. Nah, jadi secara fisik produktivitas tanaman itu stabil. Ya benar juga sih, kayak kita kan misalnya tiap hari makan nasi padang. Perut mencret nanti. Perut mencret nanti pedas terus. Ya seperti itu. Oke, menarik. Baik Bang, lanjut. Tadi kan di soal pemupukan ya. Ada lagi mungkin pemupukan apa cukup? Nanti gini, kalau pemupukan nanti kita lihat itu kita perlu unsur mikronya seberapa persen itu tergantung tanaman Mas. Karena kondisi tanaman itu yang menunjukkan dia kekurangan salah satu unsur. Misalnya kekurangan unsur K, dia bagaimana itu nanti kita tinggal lihat kondisi tanamannya.
Itu satu. Yang kedua, tingkat perkembangan pertumbuhan bunganya, bunga dan buahnya bagaimana. Nah, dari reaksi yang dia tunjukkan ke kita, ya disitulah kita harus ambil tindakan. Mungkin kita perlu seperti monokalium fosfat. Nah, apakah kita itu perlu hanya cuman kalsium? Nah, itu tergantung nanti kondisi tanaman di saat dia itu. Nah, makanya kalau saya itu ya karena fokusnya di tani ya setiap hari ngamatin. Kalau memang sudah kelihatan kita, oh ini harus begini ya sudah harus dikasih tindakan. Oke, berarti pencegahannya kalau ada kejadian iya langsung dieksekusi. Langsung dieksekusi. Menarik. Lanjut ke penanggulangan hama penyakit. Iya. Nah ini juga penting, biasanya banyak pertanyaan dari para bose. Untuk cabai sendiri biasanya apa yang paling sering terjadi serangan, Bang? Ya biasanya kan kayak serangan layu, ya layu fusarium, layu bakteri, busuk batang, patek gitu. Nah, itu sudah memang penyakit yang sering dihadapi petani. Nah kalau saya kan gini Mas, untuk menangani itu satu kita harus tindakan pencegahan preventif. Jadi kita waktu lakukan penyemprotan, nah, itu selalu menggunakan obat jamur yang kontak sama yang sistemik itu harus dioplos. Nah, itu satu yang kedua. Jadi kalau kita penanggulangannya itu tindakan pencegahannya itu secara rutin, itu biasanya aman. Itu satu. Yang kedua, kalau terjadi di luar dugaan kita ada serangan layu bakteri, layu fusarium, itu kita pengamat itu yang penting, pengamatan. Kalau umpama 1-2 pohon dalam satu lokasi, satu lahan, itu semua harus diobati, harus dikotori pakai fungisida sama bakterisida. Jadi itu sangat penting. Jadi itu kalau sudah bakterisida sama fungisida sudah masuk, biasanya itu 70-80% tanamannya aman. Tapi tindakan pencegahan itu yang penting. Berarti yang paling penting itu nanti di funginya dulu ya Bang ya? Iya, fungi. Baru mungkin ke yang hama. Ya kalau serangga itu kan kita lihat Mas. Nah, kita lihat. Kalau hamanya itu kan kita lihat, oh ini kena trip, ini kena tungau, ini kena oteng-oteng, ini apa. Tapi kalau penyakit, yang kita lihat itu kan dampaknya. Tahu-taunya layu, pas bagus-bagusnya layu. Nah, kadang-kadang bingung ini layu bakteri apa fusarium. Tidak usah mikir kayak gitu, pokoknya dicampur saja fungisida sama bakterisida, campur dikocori. Koncor disemproti, selesai masalahnya. Itu. Oke, siap. Menarik ini Bang. Jadi saya metik pelajaran hari ini bahwa sebenarnya bertani itu nggak seribet itu ya. Nggak seribet itu. Yang ribet itu ya pikiran kita. Pikiran kita kadang aduh Vicky layu apa gitu ya. Ya saya juga mikirnya gitu ya, bener juga ya. Kadang kita juga, saya ini Bang, jujur saya ini belum bertani tapi punya pemikiran ke sana. Cuma kadang dalam pikiran saya tuh duh, jadi petani ribet ya. Iya. Kadang ada mindset kayak gitu, mungkin anak muda yang lain mungkin kayak gitu, apalagi yang nggak terjun di dunia pertanian ya Bang. Kalau saya mungkin dikit-dikit udah tahu karena tiap hari sama petani. Apalagi ini ya baru terjun. Dia agaknya ribet bener. Iya. Karena kan gini Mas, kalau bagian daripada tanaman itu sudah luka, baik itu luka karena jamur atau di situ pasti ada bakteri. Jadi dalam penanggulangan pengobatannya itu jamur sama bakteri harus dibasmi sekalian. Nah itu menggunakan fungisida sama bakterisida. Oke. Tidak mungkin kalau sudah layu, tidak mungkin hanya fusarium, tidak mungkin. Nah itu pasti sudah yang dalam istilahnya itu ada penyakit primer, ada penyakit sekunder. Mungkin primernya fusarium, tapi yang sekunder ini ya macam ikutan lain-lain, jamur-jamur yang lain. Nah, ya seperti itu. Jadi yang primer kita basmi, yang sekunder juga basmi. Jangan sampai nanti yang tadinya kita ngobati cuman primernya sembuh,
yang sekunder naik jadi primer. Jadi seperti itu. Itu dia yang repot. Ya jadi jangan sampai repot. Kalau dia layu sudah campur saja obat jamur sama bakterisida kocori. Selesai. Oke, siap. Ini menarik ini. Oke, Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Bang. Ya. Kalau menanam cabai khususnya rawit, kalau saya lihat dari metode Bang Remy itu kok sepertinya lebih simpel ya, Bang. Nah, ini kita ngomongin ke biaya budidaya. Nah, sebenarnya standar biaya budidaya yang Bang Remy terapkan, kalau kita hitung per pohon itu berapa sih, Bang? Yang layak gitu ya. Kalau sekarang dia tapi 2 bulan lalu yang saya hitung itu masuk sekitar 4.800 per pohon. Oke. 4.800 per pohon. Karena kita sudah pangkas pengolahan tanah udah enggak. Plastik awet. Kalau biasanya kita dalam hitung penyusutannya itu mungkin 3 kali, ini saya bisa 5 kali. Demikian juga kayu ini. Jadi tingkat penyusutannya jauh lebih lama. Lebih lama. Simple. Malah justru bersihin rumputnya itu yang itu. Jadi itu. Jadi sebenarnya kalau cabai itu masih di atas 7.000 masih lumayan lah. Hanya kadang-kadang kan orang, wah 7.000 enggak opo. Memang situ biayanya untuk cabai piro. Seperti itu. Oke, Bos, gitu. Menarik. Nah, jadi intinya ya kalau kita betul menghitung teknis budidaya dari 0 sampai panen ya 4.800 atau kita berarti 5.000 itu cukup sebetulnya. Cukup, iya. Nanti cukup. Masih bisa menghitung kira-kira produktivitas per pohon. Per pohon itu berapa? Target kita berapa? Gitu. Itu ya, Bang ya. Iya, kalau umpama cabai keriting dia masuk 4 on, jadilah. Jadi. Kalau rawit harus berapa on? Ya, kalau rawit itu kan sebenarnya yang paling kita budidaya tanaman cabai yang paling untung, Mas. Karena dia kalau cabai kita rawati dengan bagus, dia produksinya kan sampai 2,5 kilo. Wow. Itu minimal itu 1,4. 1,4. Karena kita beberapa kali hitung itu, oh ya seperti itu. Jadi seperti itu. Oke. Siap, menarik Bang Remy. Gitu dulu. Oke. Pembicaraan kita, terima kasih. Siap. Sangat bermanfaat ini. Iya. Terima kasih sharing ilmunya Bang Remy. Iya. Nanti lain kali lagi. Siap. Saya pengen lihat nanti ini pas panen kayak gimana ya. Iya, oke siap. Baik, terima kasih.